Murojaah surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini untuk mengikuti kegiatan rutinan tausiah di Rabu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya
para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya. Semoga bisa sampai kepada kita semuanya. Amin, amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja mulai tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Mahmud Sobari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda, syukru lahu syukran syukra. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa sihhati fil badan. Alhamdulillahi ala kulli halin wa makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang hingga saat ini terpatri di dalam hati sanubari kita. Dan semoga Allah senantiasa jaga itu hingga kita meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan berislam. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan mengkaji sesuatu yang sering sekali kita lakukan, sering sekali kita baca, tidak pernah terlewat sedikit pun, atau bahkan kita mungkin sudah lupa dengan keistimewaannya karena begitu sering sekali kita baca, begitu sering sekali kita sebutkan, yaitu surah Al-Fatihah. Sehingga surah Al-Fatihah pun dijuluki oleh Al-Quran sendiri sebagai Sab'ul Mathani, 7 yang berulang. Bukan hanya bunyi ayatnya yang memang 7 ayat, walaupun ulama ulumul Quran ada perbedaan pendapat tentang mana ayat yang pertama. Ya, ada yang mengatakan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk ayat surah Al-Fatihah yang pertama. Dan madhab-madhab yang lain, Hanafi, Hambali dan lain sebagainya mengatakan bahwa Basmalah bukan termasuk ayat yang pertama. Tetapi kajian kita pada hari ini bukan masalah tafsir surah Al-Fatihahnya, tetapi kenapa surah Al-Fatihah ini begitu banyak sering diulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sholat, kalau sholatnya 17 rakaat, berarti ada 17 kali kita ulang, ditambah dengan sholat sunnah. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain, terkadang kita pun mengawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Di kalangan para santri, kalau mau setor Al-Quran, hafalan, yang pertama dibaca surah Al-Fatihah dulu. Pak Adin kalau setor juz 4, sebelum baca itu dia baca surah Al-Fatihah. Mau halaman berapapun dia baca surah Al-Fatihah dulu. Belum lagi kalau ada yang sakit, dia takwa di sini, kalau ada yang sakit kita bacakan surah Al-Fatihah. Terlepas dari perbedaan sampai atau tidak bacaan pahala surah Al-Fatihah itu, yang jelas Al-Fatihah ini begitu banyak sekali diulang-ulang. Ini Allah sedang mendorong kita semua untuk lebih memperhatikan surah Al-Fatihah, karena begitu terkadang sesuatu yang selalu diulang-ulang terlepas dari perhatian kita, karena sudah kita anggap menjadi hal yang biasa. Nah, ini kita ingin mengingatkan kembali. Dulu di tausiah yang kapan saya pernah menjelaskan tentang surah Al-Fatihah juga, dan ini mengulang kembali saja.
tapi dengan materi yang berbeda. Mengulang kembali, karena memang Al-Fatihah itu ya harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Saking istimewanya Al-Fatihah, bahkan dari 113 surat yang lainnya itu dicakup oleh satu surat, yaitu surah Al-Fatihah. Bapak Ibu kalau mau sholat, mau baca dari sholat maghrib, maghrib nggak akan cukup waktunya. Dari sholat isya, setelah takbir lalu baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai surah An-Nas, 113 surat. Gimana kurang afdolnya itu, hatam sekali sholat. Tetapi tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya, luar biasa. Jadi bukan karena semua surat di dalam Al-Quran istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Dan yang terlebih istimewa dari sekian banyak surat 114, ternyata surah Al-Fatihah memiliki banyak sekali keistimewaan. Bahkan di kalangan pesantren ada kitab apa itu, Fadilah Surah Al-Fatihah, satu kitab khusus menjelaskan tentang Fadilah Surah Al-Fatihah. Salat kita pun tidak akan sah jika kita ganti dengan surah-surah yang lebih keren, ya. Fatihah wae sekali-kali ma Al-Baqarah ya. Surat tidak sah. Dan Al-Fatihah berada pada posisi ibadah yang sangat urgen. Tidak ada surah yang lain selain surah Al-Fatihah yang diposisikan pada ibadah mahdhah yang sangat urgen, ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba adalah salatnya. Di dalam salat ada surah Al-Fatihah. Salatnya tidak sah kalau tanpa surat Al-Fatihah. Jadi begitu pentingnya surah Al-Fatihah, dan ini suka terlewat dari perhatian kita. Sebelum kepada surah tersebut, bahwa zaman dulu, zaman ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, bahwa surah Al-Fatihah bukanlah surah yang pertama oleh Rasulullah terima. Ayat yang pertama Rasulullah terima adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang bisa mengubah seluruh kejahiliahan pada masa itu. Karena kejahiliahan pada masa itu kejahiliahan yang sistemik, yang bukan kejahiliahan fardiyah, bukan kejahiliahan perorangan, tetapi kejahiliahan yang sudah tersistem, yang sudah mungkin kalau bicara kita pendidikan sudah ada kurikulum kejahiliahannya. Maka diturunkanlah oleh Allah Al-Quran sebagai kurikulum dalam kehidupan kita. Karena ini kita bicara tentang pendidikan. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah oleh para ulama ulumul Quran dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan tartibun nuzul, berurutan sesuai dengan turunnya, urutan turunnya Al-Quran. Kalau nggak salah, tolong dibutuhkan guru PAI, kalau nggak salah Al-Fatihah itu surah kelima, ya, setelah apa Al-Alaq, terus Al-Mudaththir, lupa lagi saya urutannya. Itu urutan sabab tartibun nuzul. Lalu yang kedua tartibul mushaf, urutan surat yang ada pada mushaf yang sekarang kita pegang. Dan itu bukan inisiatif Rasulullah, itu berdasarkan petunjuk dari malaikat Jibril. Karena terkadang surah ini belum selesai diputus dengan ayat yang berikutnya yang bukan surah ini. Jadi turunnya wahyu itu ya berdasarkan situasi yang sedang dihadapi oleh Rasulullah.
Bisa saja turun surah Al-Baqarah ayat keberapa, lalu kemudian surah apa, ayat Al-Mudaththir ayat keberapa, begitu seterusnya. Dan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu, malaikat Jibril mengatakan, tempatkan ayat ini setelah ayat ini, tempatkan ayat ini setelah ayat ini. Dan begitulah ketika Rasulullah memurajaah ya Al-Qur'annya, ketika membacakan Al-Qur'an, urutannya seperti yang kita terima, tartibul mushaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan urutan turunnya surah, tetapi ternyata ketika kita membaca mushaf yang kita miliki, yang pertama kita buka adalah surah Al-Fatihah, surah pembuka. Al-Fatih pembuka, Al-Fatihah pembuka, ditambahkan tak marbutoh yang memiliki arti keagungan, pembuka yang memiliki keagungan di dalamnya. Ada surah Al-Fatih, ada Al-Fatih pembuka. Luar biasa kalimat-kalimat Al-Fatih ini. Yang pertama bisa kita ambil hikmah dari surah Al-Fatihah adalah bahwa surah Al-Fatihah dimulai dengan kalimat Bismillah. Al-Fatihah diawali dengan kalimat Bismillah. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah, wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah juga terdapat Bismillah. Iqra bismi rabbik. Bismi. Ayat yang pertama surah Al-Fatihah menyebutkan nama Allah. Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah juga menyebutkan nama Allah. Bisa kita ambil hikmah bahwa dalam pendidikan, baik itu di rumah ataupun di sekolah, bahwa yang pertama kali kita harus kenalkan kepada anak didik kita, kepada putra putri kita adalah Allah. Bismillah. Mulai dengan Allah, mulai dengan mengenalkan Allah, mulai dengan nama Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tagline At-Taqwa di sana menunjukkan bahwa ada kemuliaan ilmu. Iqra dengan membaca. Tapi membaca yang seperti apa? Ilmu yang seperti apa? Ternyata ilmu membaca pengetahuan yang bismi rabbik, dengan nama Allah. Ilmu yang disebutkan di dalamnya Allah, pengetahuan yang didahului oleh pengetahuan kita tentang Allah. Dan ketika kita sudah tahu bahwa segala aktivitas pendidikan yang mau kita terapkan ke anak didik kita, ke anak-anak kita adalah Allah, kita harus mulai dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada daya upaya di dalam diri kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh angkuh. Kita tidak boleh merasa diri memiliki kelebihan yang bisa merubah segala sesuatunya. Tidak. Tetapi kita mulai dengan Allah. Allah yang bisa merubah segala sesuatunya. Karena terkadang kita sudah jumawa dengan label pendidikan yang kita miliki. Saya SPD, saya sudah kuliah 4 tahun di Universitas Pendidikan Indonesia yang terkemuka di Kota Bandung, dan saya bisa mengajar. Ini sudah menghilangkan Allah di sana. Dan saya sudah berpengalaman mengajar di sekolah-sekolah sebelumnya. Ini sudah menghilangkan Allah di dalam diri kita. Ketika memulai sesuatu dengan nama Allah, berarti kita menghilangkan seluruh keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Kelebihan-kelebihan yang kita unggulkan
itu semuanya sirna, karena semuanya kita mulai dengan nama Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas semua yang kita miliki, kita punya ilmu, hanya Allah lah yang memiliki. Allah lah yang lebih alim. Ini pernah terjadi pada zaman Qarun. Ketika Qarun ditanya, dapat dari mana kamu harta benda sebanyak ini? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta sebanyak ini karena ilmu yang aku miliki. Kepercayaan inilah, motivasi dalam diri inilah yang menghancurkan seluruh aset yang dimiliki oleh Qarun, karena dia meniadakan Allah. Oleh karena itu, dari awal bapak-bapak dan kita semua bergabung di At-Taqwa ini, maka yang paling pertama kita harus hadirkan di dalam diri kita adalah Allah, bismillah, bismillah. Jadi tidak hanya bismillah sebagai iqra bil lisan, membaca dengan lisan saja, tetapi dengan hati yang sangat dalam, juga membaca hati, membaca Allah, pikiran membaca Allah. Semua amalan kita, membaca pergerakan kehidupan kita Allah, semuanya dengan nama Allah. Maka jika semua dimulai dengan nama Allah, maka tidak ada peluang bagi kita untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Jika semua dibangun, proses pendidikan ini di At-Taqwa, proses membangun keluarga di rumah dengan Allah, maka sudah dipastikan kita tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Ada yang judul film Kupinang Kau dengan Bismillah, benar? Hamdalah Bismillah, Bismillah ya, tuh Bismillah. Ya, dengan nama Allah, karena ingin dibangun keluarga yang sakinah itu dengan nama Allah, sehingga keangkuhan seorang suami yang ar-rijalu qawwamuna itu hilang ketika ingin membangun keluarga atas nama Allah. Ya, pemimpin, saya nggak pantas untuk menyuci baju, saya nggak pantas untuk menanak nasi, saya itu pemimpin, nggak bisa. Kalau sudah dibangun atas nama Allah, maka yang muncul adalah ketaatan kepada Allah. Istri pun sama seperti itu. Kita juga sebagai pendidik juga sama. Tidak ada kekuatan daya upaya apapun yang kita miliki, keilmuan sehebat apapun, S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya, tidak akan ada apa-apanya ketika kita sudah menyebut Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Hikmah yang kedua, tadi saya sudah mengucapkannya, bahwa kita harus mengenalkan Allah. Mengenalkan Allah, karena kalimat yang pertama Bismillah. Biasa kalau kita berkenalan, bertemu dengan seseorang, yang kita tanya adalah namanya. Kenapa? Biar kita kenal, biar ngobrol lebih enak, biar dapat chemistry-nya. Maka ada hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah. Kenalkan Allah dengan anak-anak didik kita, kenalkan Allah dengan putra-putri kita. Jangan sampai mereka tidak kenal Allah. Awali semua pembelajaran aktivitas kita dengan bertanya, sehat? Sehat. Kenapa bisa sehat? Karena Allah. Sakit? Kenapa sakit? Karena Allah. Tadi yang sudah dimunculkan dulu, kalian tahu nggak siapa itu Allah? Mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya bertanya, Pak, ayah, bunda, Allah teh saha? Allah teh ngangge baju putih. Dulu waktu saya SD, pikiran saya bahwa Allah itu ya film-film yang kita lihat kan begitu ya, tontonannya pakai jubah putih, bawa tasbih. Maka pikiran kita Allah itu gede banget, pakai baju jubah putih loh dan sebagainya. Kita nggak kenal dengan Allah. Maka proses yang kedua adalah dari hikmah dari surah Al-Fatihah ini, kenalkan Allah sebelum kita mengenalkan yang lainnya.
Kalau bisa anak kelas 1 saat masuk langsung ditanya pertanyaan pertama, sudah bisa nulis? Bukan. Sudah bisa baca? Bukan. TK di mana? Bukan. Sudah kenal Allah? Itu pertanyaan kita. Sudah kenal Allah? Yang kayak mana? Saha? Wah, itu. Jangan sampai anak-anak didik kita dia tidak kenal dengan Allah. Karena sudah banyak orang yang bukan hanya SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah perguruan tinggi, ketika dia sudah bersarjana, bertitel, dia baru bertanya, siapa Allah? Luar biasa. Ya, berarti sejak kecil dia ngapain aja? Kok sudah besar dia tidak kenal dengan Allah? Dan ini luar biasa bertolak belakang dengan pola pendidikan yang kita terapkan. Kalau anak kecil jangan diajarkan hal-hal yang abstrak, yang tidak terlihat kudu konkret, tapi yang kita kenalkan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini PR bagi kita semua pendidik, mengenalkan Allah yang tidak terlihat kepada anak-anak didik kita. Luar biasa. Ya, ini PR besar. Saya pun belum menemukan, sudah 10 tahun mengajar, belum menemukan kalimat yang tepat untuk menjelaskan Allah kepada anak kita. Ya, paling banter kita mengenalkan Allah adalah munculnya ayat-ayat kauniyahnya. Ini bumi dari mana? Ini langit, paling gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa mengenalkan anak-anak kita dengan Allah. Jangan sampai kemudian dia bertanya lagi, kok saya lulus ini karena siapa? Kok saya bisa lulus? Kok saya bisa mendapatkan nilai ini? Kok saya miskin? Kok saya susah sih hidup? Kok ini? Wah, mulai bertanya-tanya, seakan-akan dia tidak mengenal lagi Allah. Padahal dulu sudah kita kenalkan. Maka hikmah yang kedua adalah bismillah, mengenalkan Allah. Dengan apa? Kalau kita, Allah itu lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-namanya. Dan di antara nama-nama 99 yang wajib kita ketahui, dari 99 asmaul husna Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Luar biasa. Tidak Allah pilih Bismillahi al-Jabbarul Qahhar, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang di Al-Jabbar itu apa artinya? Al-Jabbar yang maha gagah, yang maha gagah. Al-Qahhar yang maha penguasa, yang maha memaksa. Kumaha Allah kan? Tidak dikenalkan itu dulu, nanti itu setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim mereka pahami. Maka yang paling pertama dikenalkan ternyata Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu satu akar kata Rahman yang memiliki arti yang sama, kasih sayang. Bahasa Indonesia saja kita dibedakan, dan sebenarnya mah artinya sama dan tidak bisa mewakili terjemahan kita karena begitu sangat luasnya. Kalimatnya beda, artinya juga bisa sama dan bisa berbeda dan bisa jauh lebih banyak artinya. Luar biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi dalam dunia pendidikan, bahwa ini ingin ditunjukkan bahwa dalam pendidikan setelah kita kenalkan Allah, lalu setelah itu kenalkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang sering kita lupa. Dan sebagai seorang hamba, kita dituntut untuk bisa mencontoh kalimat Asmaul Husna tersebut. Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam pola pendidikan yang pertama kita, bukan pemaksaan terhadap anak untuk bisa membaca, untuk bisa menghitung, tetapi kenalkan tentang kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya mungkin pola memberikan pembelajarannya penuh dengan kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Masih ada kaitannya dengan tadi Rahman dan Rahim. Karena setelah Allah menyatakan dirinya bahwa Allah Rabbul Alamin, yang mengatur, yang mengelola, yang apalagi guru PAI banyak ya, sangat banyak arti. Rabb dua huruf Ra dan Ba, tetapi memiliki banyak arti. Rabbul Alamin, setelah Allah menyatakan dirinya bahwa aku adalah Rabbul Alamin, Allah utus seorang manusia Rasulullah Muhammad SAW sebagai siapa? Sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Rahmah apa artinya? Rahmatan lil alamin, sebagai kasih. Maksudnya akhirnya tidak ada yang bisa mewakili, susah terjemahan bahasa Indonesia. Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya umat Islam, bukan hanya binatang, bukan hanya manusia, binatang, seluruh alam. Mungkin kalau ada UFO, alien dan lain sebagainya. Semua rahmat bagi seluruh alam. Jangan persempit agama kita dengan bahwa Islam itu kasih sayang buat kita pemeluknya, bukan. Itu dipersempit. Bahwa rahmatan lil alamin, Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Bahkan orang non muslim pun mereka akan mendapatkan rahmat dari kita, dari Islam. Ya. Nah, ayat kedua ini ingin menunjukkan kepada kita agar sebagai seorang hamba harus selalu, kita sebagai pendidik harus selalu merasakan nikmat Allah yang melimpah. Dan kita harus menyadarkan putra-putri kita, anak-anak didik kita harus merasakan bahwa nikmat Allah itu begitu melimpah. Sadarkan baik diri kita juga. Alhamdulillah. Kenapa ayat kedua ini setelah mengenal, setelah mengetahui kasih sayang, alhamdulillah. Kenapa nggak yang lainnya? Alhamdulillah sebagai kenal, kita harus merasakan nikmat Allah sebagai wujud, sehingga ketika kita sudah merasakan nikmat Allah maka akan lahir rasa syukur. Nah, kalau kita sedang mendapatkan kenikmatan, lalu apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Nah, ini harus selalu dihadirkan di dalam diri kita agar senantiasa selalu merasakan nikmat Allah. Setiap penceramah, setiap yang akan memberikan khutbah selalu mengungkapkan itu. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bukan hanya kalimat, tapi benar-benar bahwa begitu banyak nikmat Allah. Dan dalam masa pandemi ini adalah ujian yang luar biasa terhadap rasa syukur. Ujian karena dengan pandemi ini segala sesuatunya terbatas. Dibatasi, serasa sempit, makan wae kudu make sarung tangan, masuk masjid kudu disemprot, dan lain semuanya terlihat begitu serba terbatas. Jika kita selalu berpikir, ini hararese gitunya pandemi teh kieu, kita jadi lupa untuk mensyukuri bahwa begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kondisi Zoom, tapi kita sehat, anak-anak sehat. Walaupun kondisi masuk masjid harus disemprot dan lain sebagainya, tapi kita masih bisa merasakan nikmatnya masjid dan sholat di dalamnya. Kita sudah merasakan cukup bulan Maret, ya. Tidak usah terulang kembali. As-salatu, as-salatu, ketika diubah itu hayya 'alas shalah, hayya 'ala, ada yang masih ingat? Alhamdulillah, lupa ya, mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Itu terngiang-ngiang luar biasa, ya. Dan seumur-umur kita, selama saya balik gitu, ketika Jumatan terdengar kumandang suara Jumat, suara adzan itu tergopoh-gopoh kalau di pesantren mah. Waduh, yang sadar ada seperti, wah di kalangan itu ada seperti dan hiji santai gila.
Adzan kedua baru ini. Tapi kemarin kita luar biasa, sudah adzan zuhur hari Jumat dan kita belum ngapain. Laki-laki terutama ya, luar biasa. Ya, yang istilahnya mah anu bangor oge lamun Jumatan mah datang gitu. Ya. Nu tara salat oge Jumatan mah datang gitu. Nah, ini kemarin sampai hilang kita beberapa kali Jumat. Dan jangan sampai kondisi pandemi ini kita fokus kepada kesulitan yang kita hadapi, tetapi lupa bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka selalu merasakan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua akan menghadirkan rasa syukur. Dan ketika Luqmanul Hakim kemarin dibahas oleh Ustaz Syekhul Islam, entah ini Nabi Luqmanul Hakim berbagai macam pendapat, ini orang saleh, ini para nabi, sehingga digelar Al-Hikmah karena beliau memiliki Luqmanul Hakim, Al-Hakim, berikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bahwa ternyata yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya adalah tentang anishkur lillah, bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur sesungguhnya ia sedang berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Terpuji, hamid, alhamdulillah, satu akar kata bahwa kita memuji Allah sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, dan Allah memang yang maha memiliki segala pujian. Jadi terkadang ilmu yang kita miliki belum menjadi hikmah. Kata para ustadz bahwa kita harus bisa mengkonversi ilmu tersebut, karena ilmu banyak orang yang pandai ilmu pengetahuan banyak, tetapi dia tidak bisa menjadikan ilmu tersebut menjadi hikmah. Dan itu pembahasan yang berbeda. Apa itu hikmah? Hikmah sendiri banyak, bahkan hikmah itu sendiri adalah ilmu. Banyak artinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika rasa syukur kita muncul dalam diri kita, sejatinya rasa syukur itu akan menghilangkan karakter asli kita sebagai manusia. Apa karakter asli kita sebagai manusia? Lawan kata dari syukur, kufur. Tidak mensyukuri, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manua. Ini karakter kita manusia. Maka kalau kita pandai bersyukur, bahasa Algin itu pandai bersyukur, sejatinya itu sedang menghilangkan karakter buruk yang kita miliki, yaitu senantiasa berkeluh kesah. Maka pandai-pandailah kita menjadi hamba yang bersyukur. Bukan hari berkeluh kesah kita udah jago dah. Ya, karena memang sudah diciptakan begitu, tidak usah dilatih lagi. Itu mah sudah karakter. Innal insana, udah di kalimatnya udah taukid, ya, tong diragukan deui eta mah pasti, ya. Karena kata-kata berkeluh kesah itu entah kalimatnya berbeda-beda, atuh, dan lain sebagainya, awalannya berimbuhan apapun, yang jelas itu keluh kesah. Dan ketika kita pandai bersyukur, maka sejatinya sedang mengurangi karakter asli kita. Lalu selanjutnya, yang luar biasa itu bagi orang yang pandai bersyukur, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan ketika orang hamba yang paling baik adalah hamba yang mengucapkan hamdalah ketika dalam kondisi sulit. Itu luar biasa. Dulu waktu ketika dengar podcastnya almarhum Syekh Ali Jabir ketika sedang ditusuk, maka apa yang terlintas dalam kalimatnya adalah alhamdulillah.
dalam kondisi sulit. Ini tingkatan hamba yang luar biasa. Karena kalau nikmat, alhamdulillah biasa. Tetapi ketika diberikan kesusahan, kesulitan, kita masih berucap hamdalah, itu luar biasa. Ya, bahkan mungkin kalau kalimat yang sering disampaikan oleh Agim itu gimana? Alhamdulillah. Lupa lagi kalimatnya. Ya, selanjutnya hikmah dari surah Al-Fatihah ini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sudah disampaikan bahwa Rabb ini memiliki banyak makna. Bahkan para ulama mengatakan satu akar kata dengan tarbiyah, dan memang tidak jauh maknanya. Rabb dan ba ini bisa memiliki banyak arti. Rabbul alamin, bahkan salah satunya tarbiyah tadi, mendidik, juga memiliki arti tumbuh. Bahwa dalam proses pendidikan kita sebagai seorang muslim, baik itu di rumah ataupun di sekolah, bahwa sejatinya pendidikan yang sedang kita selenggarakan harus senantiasa bernuansa ke Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, mengatur, mengelola, melestarikan segala hampir nggak jauh beda dengan Al-Khalifah, walaupun jauh sangat berbeda. Tapi Rabbul Alamin bertumbuh, pendidikan yang bertumbuh. Tumbuh apanya? Tumbuh kebaikannya. Pendidikan yang kita terapkan dalam sekolah ataupun di rumah senantiasa menumbuhkan kebaikan. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Rabbani, menjadi pendidik-pendidik yang rabbani, menjadi generasi-generasi rabbani, senantiasa menyadari bahwa seluruh alam semesta ini dikelola, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari akar kata tersebut juga hikmah dari Rabb adalah tarbiyah. Tarbiyatul aqidah, tarbiyatul ibadah, tarbiyatul akhlak. Untuk menjelaskan kalimat berikutnya selain alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mentarbiyahkan, mendidik kita agar kita senantiasa beribadah lebih baik. Tarbiyatul ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga ini tarbiyatul aqidah. Ada juga tarbiyatul akhlak, iyyaka nasta'in, bahwa Allah itu sangat mencintai orang yang selalu minta-minta kepada kita, hamba yang selalu meminta kepada Allah, dan sangat membenci hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah. Berbeda dengan makhluk yang justru marah ketika terus-terusan minta-minta. Sekali dua kali sih tidak jadi masalah, terus-terusan ini jadi masalah besar. Tetapi kepada Allah justru terbalik. Justru Allah mencintai, menyenangi orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tarbiyatul aqidah. Nah, ini juga diantaranya adalah misi takwa, ya, berakidah kuat. Ini kita jangan segan-segan untuk bertanya, menguatkan putra-putri kita terkait dengan akidah. Abdullah bin Abbas saat masih kecil ketika di hadapan Rasulullah memberikan tarbiyatul aqidah. Ya, ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alullah, wa idza as'aluka fas'alullah, wa idza ista'anta ista'inillah. Ketika kamu minta sama Allah. Minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Anak kecil digituin, ya, yang tahu di hadapan mereka kan orang tuanya. Kalau saya minta tolong, ya saya minta tolong ke orang tua, saya minta tolong ke ayah bunda, saya minta tolong ke bapak ibu guru. Tetapi kita menanamkan dari sejak dini kepada anak-anak kita tarbiyatul aqidah yang begitu kuat,
Bu, Pak, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa berhitung. Minta sama Allah untuk bisa hitung. Minta sama Allah agar bisa membaca. Bagaimana Bu caranya, kan Allah nggak kelihatan? Nah, ini PR selanjutnya Bapak Ibu menjawab. Ya, minta nanti insya Allah. Dan bukan ibu yang bisa mengajar, yang bisa membuat kamu bisa menulis dan membaca. Allah. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Zoom, Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua keterbatasan kita mendidik anak jangan menjadi halangan dan jangan mengganggu, menggoda niat kita, menggoda motivasi kita, atau menggoda pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berkecil hati sehingga saya kayaknya nggak akan berhasil mengajarkan IPA. Saya kayaknya nggak akan berhasil mendidik anak untuk bisa baca. Karena sekarang kondisinya begini, kata siapa? Ya, Allah begitu sangat mudah sekali untuk merubah itu. Kita mendidik cuma satu kali satu huruf, bisa saja ternyata Allah berikan kemampuan 25 huruf. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Karena biasanya kalau kita menggunakan logika, kita harus ada sebab, baru ada akibat. Tetapi Allah begitu mudah sekali mewujudkan akibat tanpa harus menciptakan sebab. Dan kemarin Ustaz Saiful Islam sudah memberikan contoh. Nabi Zakaria itu sudah diketahui oleh seluruh orang bahwa sudah dipastikan beliau sudah tidak mungkin punya anak. Tapi Allah begitu mudah sekali punya anak. Bahkan lebih hebat lagi siapa? Nabi Isa. Bahkan lebih hebat lagi Nabi Adam. Nggak ada sebab, langsung muncul akibat. Karena pemikiran kita, logika manusia, ya sebab akibat. Tapi kalau Allah cukup menciptakan akibat saja, tidak harus ada sebab. Pembelajaran terhalang saat pandemi, nggak bisa kita sampaikan 10-20 materi, ternyata yang bisa kita sampaikan cuma satu materi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anak kita tiba-tiba diberikan pengetahuan 20 materi. Dan tidak harus ada sebab pembelajaran. Ya, tidak harus ada sebab menjadi, karena kalau kita berpikir bahwa kita yang menjadi penyebab dia pintar, kita yang menjadi penyebab dia bisa membaca, maka kita sudah meniadakan kekuatan Allah. Nah, ini tarbiyatul aqidah. Maka sadarkan baik untuk diri kita, untuk anak-anak, jangan berkecil hati. Walaupun kita jauh berjarak, tidak bertatap muka, dibatasi oleh layar yang kecil ini, tapi Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Berikan itu pembelajaran akidah kepada anak kita. Jadi jangan sampai akidah itu berhenti di hafalan. Rukun iman seperti rukun Islam, ya itu memang harus hafal anak-anak. Tetapi bukan hanya hafalan saja. Mereka harus benar-benar memahami kekuatan iman. Iman kepada Allah itu seperti apa? Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Ini tugas kita bersama, baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru, harus menyadarkan, memberikan tarbiyatul aqidah yang lebih kuat lagi. Di dalam surah Al-Fatihah juga ada doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini doa bahwa ternyata seluruh upaya itu selain Allah itu Rabb al-alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau diartikan maliki yang memiliki hari pembalasan, atau kalau dibaca pendek maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Ternyata ada porsi buat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita boleh berdoa. Doa itu bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan akal ataupun kekuatan fisik kita. Seperti yang tadi yang kisah-kisah bahwa para nabi pun banyak yang melakukan mukjizat tanpa dicerna, tanpa bisa dicerna oleh akal dan kekuatan fisik manusia. Dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan dengan doa itu semua bisa diubah dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada kisah sebelumnya, ada kisah Madura. Ini Al-Amin dari Madura.
Jadi ada seorang pengusaha yang ingin dapat tender, lalu datanglah ke seorang kiai. Kalau di Madura itu begitu tradisinya, apapun permasalahannya kiai solusinya, ya itu di Madura. Jadi jangan sembarangan kalau mencemoohkan seorang kiai. Nah, datanglah kiai dan bilang, kiai, saya ingin bisa lolos di tender ini. Kalau seandainya lolos, nanti saya akan nyumbang untuk pesantren. Pas ada kalimat terakhir itu, saya akan nyumbang untuk pesantren, kiai itu langsung mukanya tidak menyenangkan. Begini banget ya, kita jadi seperti materialistis gitu, atau kayak gimana lah. Lalu kata kiainya, coba kamu baca surah Al-Fatihah. Dia akhirnya baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Pak Kiai? Iya, baca Al-Fatihah. Ketika ayat berhenti di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stop. Artinya apa? Diterjemahkan sama dia, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Loh, berarti sama ternyata Al-Fatihah kamu, kata kiainya. Al-Fatihah kamu dengan Al-Fatihah saya masih sama ternyata. Loh, maksudnya gimana Pak Kiai? Saya kirain kamu terbalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Gimana sih maksudnya Pak Kiai? Kalau kamu mau ditolong oleh Allah, maka beribadah saja dulu. Beribadah dengan bersedekah ke pesantren. Pas digituin, langsung dia malu pamitan. Dan tidak lama kemudian dia transfer uang dan telepon ke kiainya, kiai tolong dicek sudah saya kirimkan uang sebesar ini. Sudah saya kirimkan uang ke rekening pesantren. Pak kiainya cek, ternyata jumlahnya luar biasa. Pak kiai sendiri bingung menghitungnya karena nolnya begitu banyak. Ini berapa? Saya tanya ke tellernya, itu jumlahnya 200 juta. Luar biasa. Dan setelah itu tradisi di pesantren jika sudah begitu, maka dikerahkanlah seluruh santri dan para kiai, para ustadz untuk berzikir, untuk istighosah, beristighosah, berdoa bersama-sama, khususon kepada pengusaha ini. Dan ini bukan yang sia-sia ataupun mubadir, tidak ada manfaatnya. Sangat besar manfaatnya, karena ini adalah jenis ibadah ya, terlepas dari perbedaan berjamaah dan lain sebagainya. Yang jelas mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, bahkan khataman Al-Quran mungkin. Setelah itu mereka berdoa dikhususkan untuk pengusaha ini. Dan luar biasa, beberapa saat kemudian ini pengusahanya nelpon ke kiai, alhamdulillah Pak Kiai, tender saya lolos dan bernilai 9 miliar berapa. Itu luar biasa. Allahu Akbar. Sambut lagi oleh kiainya. Ini baru para kiai, ini baru doanya para ustadz sama santri. Bagaimana kalau doanya para pejuang Palestina yang sedang berjuang di sana? Wah, boleh lagi dah keluar lagi. Ya. Ternyata ada doa, dan ternyata sebelum doa yang kita ucapkan, Allah memberikan janji-janji kalau kita memberikan sesuatu. Maka tercukup doa hukul, itu maksudnya. Ya, rajin we unggal penting urang doa, ya Allah pasieun abdi jodoh, ya Allah pasieun abdi, ya Allah pasieun abdi bumi, ya Allah pasieun abdi ieu, ya Allah tong jadi kontraktor we abdi teh hayang nama jadi developer dan lain sebagainya. Doa yang rajin tetapi tidak diimbangi dengan itu sedekah. Karena ada ibadah yang lain yang bisa meloloskan doa. Jadi lemon doa, lemon kertas mah geus diluhur gitu ya, tinggal diajulkeun di saeutik deui lah. Eta dorongku itu. Ya, di antaranya adalah sedekah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan penutup terakhir ayat ini ditutup dengan ya karena mudahnya ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa, dan banyak para mufasir mengartikan bahwa an'amta 'alaihim orang-orang diberikan nikmat, terus al-maghdubi 'alaihim orang-orang yang dimurkai ya adalah golongan Yahudi. Ad-dallin orang-orang yang sesat adalah golongan Nasrani. Ada yang menerjemahkan itu.
Dan ternyata dari kalimat ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebanyak apapun manusia di dunia ini ternyata hanya dibagi ke dalam 3 golongan. Dan kunci untuk mengetahui di mana 3 golongan ini adalah cuma 2. Kuncinya adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Sekali lagi, ilmu dan amal. Ternyata luar biasa 2 kata ini. Ilmu dan amal. Al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi itu kan kita sudah tahu ya, orang-orang Yahudi orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Sangat familiar banget ya. Maksudnya saya tidak menafikan bahwa banyak para nabi juga orang-orang Yahudi ya, bukan begitu. Tapi ini yang Yahudi kemarin nyebutkan, yang Yahudi laknatullahi alaihim, yang benar-benar memerangi agama Allah adalah orang-orang yang berilmu tetapi tidak menjadi amal ilmunya. Ya, al-dhalin ini orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang banyak amalnya. Ini banyak amalnya, sangat banyak amalnya. Bapak dan ibu bisa nonton di film-film itu kalau ada rentetan orang-orang tunawisma berjejer, itu mereka melakukan banyak amal. Bahkan ada disebut nanti namanya kebaktian amal itulah. Itu mereka banyak beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu, akhirnya menjadi sesat. Dan an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini dalam penafsiran yang lainnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ilmu dan amal ini menjadi penentu kunci bahwa kita termasuk golongan yang mana. Tetapi double, harus berfungsi dua-duanya, ya berilmu dan beramal. Dan terakhir, sangat terakhir, ini menunjukkan surah Al-Fatihah ini dalam ayat terakhir bahwa seluruh proses pendidikan ini tidak akan berhasil jika kita tidak punya keteladanan, tidak ada pola dan keteladanan. Kenapa kok harus ada keteladanan? Iya, itu disebutkan bahwa kalau pengen jadi orang-orang yang dolim, tersesat, begini, ini contohnya orang-orang ini. Kalau mereka yang al-maghdubi alaihim, ini contohnya begini. Kalau orang-orang yang an'amta alaihim seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Ternyata pola pendidikan itu butuh keteladanan, dan keteladanan yang baik menghadirkan orang-orang yang soleh solehah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu harus banyak sekali sempatkan dalam setiap di antara zoomnya pembelajarannya, kenalkan tokoh-tokoh, kenalkan sahabat-sahabat, kenalkan orang-orang yang salih agar mereka semakin mengetahui ya. Karena sekarang bisa saja informasi begitu banyak, tetapi informasi menyesatkan juga lebih banyak gitu. Dan ternyata sekarang orang yang tidak harus meniti karir menjadi artis, tapi cukup dengan modal handphone dan lain sebagainya itu bisa jadi artis. Dan sekarang sudah bisa menjadi idola mereka ya. Untuk jadi artis saja zaman dulu meni susah, akhirnya gampang sekali untuk jadi artis, vlogger dan lain sebagainya. Dan anak-anak kita sangat tidak terbatas untuk bisa melihat itu semua. Ketika mereka krisis keteladanan, ini yang menjadi bahaya. Maka kita sebagai orang tua ataupun pendidik harus lebih mengenalkan mereka terhadap orang-orang yang solih. Karena Al-Fatihah mengajarkan untuk proses pendidikan, untuk proses kehidupan kita harus menghadirkan keteladanan dari orang-orang yang dolim, keteladanan dari mereka yang al-maghdubi alaihim ataupun an'amta alaihim. Barakallahu li wa lakum. Ya, saya cukupkan tausiah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jika hal yang sama itu mengulang kembali, dan mudah-mudahan itu semakin menguatkan, dan mudah-mudahan Al-Fatihah ini menjadi kojo dalam hidup kita ya, sehingga kita senantiasa tidak akan pernah meninggalkan surah Al-Fatihah. Karena kalau kita meninggalkan surah Al-Fatihah berarti kita meninggalkan sholat dan lain sebagainya.
Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.